Baik, kembali lagi. Untuk materi setelah kalian tadi mengenal penamaan hidrokarbon, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Reaksi hidrokarbon. Nah, perhatikan ya. Jadi hidrokarbon itu juga bisa bereaksi. Nah, reaksinya apa aja, Bu? Reaksinya yang pertama adalah reaksi pembakaran atau kita sebut juga dengan reaksi oksidasi, ya. Nah, reaksi pembakaran ini ada dua. Yang pertama ada yang pembakaran sempurna. Ada yang namanya pembakaran tidak sempurna. Nah, satu lagi, kenapa reaksi pembakaran itu disebut dengan reaksi oksidasi? Karena reaksi ini berhubungan direaksikan dengan gas O2, maka disebut juga dengan reaksi oksidasi. Nah, untuk pembakaran sempurna, zat hidrokarbon bereaksi cepat dengan gas oksigen, sehingga hasilnya adalah gas karbon dioksida dan air. Benar. Nah, contohnya misal Ibu buat gas metana. Sebelumnya kan tadi kita sudah belajar tata nama. Jadi gas metana itu adalah CH4. Kemudian Ibu reaksikan dengan gas oksigen. Hasilnya apa tadi? Hasilnya adalah CO2 dan air, H2O. Apakah reaksi ini sudah selesai? Selesai. Tapi kalian harus menyamakan antara reaksi kiri dan reaksi kanan. Jadi antara hasil antara reaksi dan hasil reaksi. Untuk C1, C-nya juga 1, berarti sudah sama ya. Kemudian setelah atom C-nya sama, atom apa lagi yang harus kita samakan? Yaitu atom H. Lihat, atom H di sini ada berapa? Ada 4. Kemudian hasil reaksinya di sini kok cuma 2. Berarti supaya jadi 4 harus kita kalikan juga dengan 2. Maka di sebelah kiri hanya 4, di sebelah kanan hanya pun juga 4. Karena pelajaran kelas 10 koefisien dikalikan dengan koefisien yang ada di sini, maka jumlahnya adalah 4. Kemudian atau O-nya ada berapa oksigennya? Di sebelah kiri ada berapa ini? 2. Kemudian ini kok 1? 1 dikalikan dengan koefisien di depan, maka ini jumlahnya adalah 4. Karena 4 di sini ada 2, supaya jadi 4 gimana? Koefisiennya harus kita kalikan juga dengan 2. Nah, karena pembakaran sempurna ini hasilnya adalah karbon mono. Saya ulangi, karena pembakaran sempurna ini hasilnya adalah karbon dioksida, artinya ini tidak menimbulkan polusi. Nah, ini adalah pembakaran sempurna. Sampai sini paham ya? Kemudian pembakaran tidak sempurna itu gimana? Berarti pembakaran tidak sempurna itu adalah tidak bereaksi cepat dengan tidak bereaksi cepat dengan gas oksigen. Nah, kalau tidak bereaksi cepat dengan gas oksigen, terus gimana, Bu? Hasilnya? Hasilnya bukan gas karbon dioksida, tapi gas karbon monoksida. Nah, gas karbon monoksida inilah yang sangat berbahaya. Contoh, misal kita buat sama aja ya. Metana ditambah oksigen O2, hasilnya kalau tidak sempurna adalah CO. Berarti kan ya, beda ya. Kalau ini namanya karbon, pelajaran kelas 10 diingat-ingat lagi, karbon dioksida. Kalau C-nya hanya 1 menjadi karbon monoksida ya. Kemudian H2O-nya tetap, karena ini adalah hasil dari pembakaran. Sama seperti tadi, C-nya sudah sama, H-nya juga sama, kemudian O-nya di sini ada 2, 1 kali 2, 2, kemudian ini ada 1, berarti 3, sedangkan di sini ada 2, maka menyamakannya adalah 3/2 atau 1/2, karena 3/2 dikali 2 hasilnya adalah 3. Jadi kiri dan kanan jumlahnya harus sama. Inilah yang dinamakan dengan reaksinya setara. Jadi kalau belum setara harus kita setarakan dulu. Sip, benar. Kemudian reaksi yang kedua apa, Bu? Reaksi kedua adalah namanya reaksi substitusi. Namanya aja substitusi, berarti ada yang, iya betul, ada yang diganti. Yang diganti apa sih, Bu? Yang diganti adalah
atom H bisa satu atau dua dari senyawa alkana oleh atom lain. Jadi atom H yang diganti bisa dengan oksigen, bisa dengan nitrogen, atau bisa juga dengan unsur-unsur dari golongan halogen lain. Nah, ini contohnya, ini golongan halogen klorin ya. Nah, namanya adalah klorinasi metana. Apa itu? Jadi gas metana direaksikan dengan klor, maka hasilnya adalah, nah kalau reaksinya perhatikan ya, CH4C, berarti hanya ada 4, betul. Kemudian ditambah Cl ada 2, berarti Cl dan Cl ini ya. Nah, kok ini bisa berubah menjadi CH3Cl? Perhatikan, satu atom H di sini ya, dan satu atom Cl di sini ditukar, namanya substitusi, ditukar. Jadi yang H mengikat Cl yang di sini, sedangkan Cl di sini berganti dengan, nah inilah yang namanya reaksi substitusi. Nah, hasilnya adalah CH3Cl plus HCl. Atau kalau mau dibikin strukturnya seperti ini, H, kemudian ini menjadi Cl. Nah, H yang ini di sini tadi bereaksi dengan Cl, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya reaksi adisi. Apa sih adisi? Adisi itu adalah reaksi berkurangnya ikatan rangkap. Berarti reaksi adisi ini tidak terjadi pada alkana, tapi hanya terjadi pada alkena dan alkuna. Karena alkena dan alkuna mempunyai ikatan rangkap. Bagus. Kemudian ikatan rangkap berkurang. Berkurang itu maksudnya gimana sih, Bu? Berkurang itu maksudnya yang ikatannya pertama tadi rangkap 2 seperti ini ya, C, maka nanti berubah menjadi ikatannya menjadi ikatan rangkap tunggal. Begitu juga yang ikatan rangkap 3 nanti berkurang menjadi rangkap 2. Yang tadi awalnya alkuna nanti berubah menjadi alke. Nah, gitu ya. Bu, bisa nggak sih dari rangkapnya 3 terus langsung jadi rangkap 1? Nggak bisa langsung, jadi dia harus melalui proses adisinya 2 kali. Jadi dari 3 ke 2 dulu, baru 2 ke 1, itu bisa. Gitu ya. Kemudian ini contohnya apa sih, Bu? Reaksinya, contohnya adalah ini. Nah, C. Ini reaksi apa kalau C-nya 2 tadi? ET. Nah, betul. Maaf ya kalau nggak rapi. Nah, kemudian direaksikan dengan apa? Kita reaksikan dengan H2. Nah, terus gimana ini? H-nya ini berikatan dengan C yang di sini, yang satu lagi juga berikatan dengan yang di sini. Maka dia menjadi C. Nah, ini H. Kalau strukturnya gini ya. Nah, atau misalnya kalau mau kamu ringkas bisa menjadi C2H. Nah, ikatannya lihat tunggal semua kan? Karena yang dari H ini dia menyerang yang di sini, ikatan rangkapnya 1. Yang satu lagi menyerang ikatan rangkapnya. Jadi dia putus rangkap 2-nya menjadi rangkap tunggal. Di situ ya. Kemudian ada lagi yang namanya reaksi eliminasi. Eliminasi itu apa sih, Bu? Eliminasi itu adalah kebalikan dari reaksi adisi. Jadi kalau adisi tadi adalah berkurang ikatan rangkapnya, tapi kalau eliminasi bertambah ikatan rangkapnya. Contoh, dari rangkap tunggal, rangkap 1 menjadi rangkap 2, atau dari rangkap 2 menjadi rangkap 3. Kalau dari rangkap 3 bisa jadi rangkap 4, Bu. Nggak bisa, karena tadi apa? C itu atom C tandanya hanya 4. Nah, contohnya adalah dehalogenasi. Nah, seperti ini ya, perhatikan. Jadi kalau ada senyawa berikatan dengan Cl, ini Cl di atom C nomor 1 dan 2, kemudian bereaksi dengan Zn, zinc, maka di sini H-nya, Cl-nya keluar, ya, Cl-nya keluar menyerang Zn, ini juga Cl-nya menyerang Zn, ya, sehingga yang tinggal adalah H-nya kan. Kalau hanya tinggal maka ikatannya
bukanya menjadi rangkap 2. Jadi ini namanya apa? Ingat penamaannya tadi. Kalau C-nya 3 menjadi di nomor 1 ya ini ya. Penomorannya jangan dari sini, tapi yang dari dekat dengan atom C. Jadi 1, 2, 3. Ini namanya 1 apa? Kalau rangkap 2 tadi kita belajar apa? Alkena. Jadi kalau pro menjadi propena. Betul. Dan ini adalah hasil sampingnya ZnCl2. Kemudian apa sih Bu kegunaan dari hidrokarbon? Sebenarnya kegunaan dari hidrokarbon ini sangat luas ya. Jadi Ibu hanya ambil beberapa, nanti kalian bisa cari di materi yang lain atau di link-link yang lain, itu banyak. Untuk alkana, salah satunya propana. Propana itu adalah bahan utama yang terdapat di gas LPG. Gas LPG itu apa Bu? Gas yang biasanya Ibu kalian pakai untuk masak. Kemudian ada lagi yang namanya butana. Butana itu sebagai apa? Sebagai bahan bakar. Ini senyawa alkena, senyawa alkana maaf. Untuk senyawa alkena, misalnya etena. Etena itu kegunaannya apa? Etena itu adalah bahan baku pembuatan plastik polietena atau plastik PE. PE itu adalah singkatan dari polietena. Nah, plastik PE itu banyak, misalkan dalam kehidupan sehari-hari plastik yang sering kalian pakai untuk bungkus-bungkus atau bola plastik. Pokoknya semua yang biasanya ada segitiga seperti ini ya. Segitiga seperti ini, kemudian ada tulisannya PE. Nah, itu adalah bahan utama pembuatannya itu terdiri dari senyawa etena. Kemudian ada juga namanya propena, juga sebagai bahan pembuatan plastik. Jadi senyawa alkena itu kebanyakan dalam pembuatan plastik. Kemudian ada lagi yang namanya senyawa alkuna. Kegunaan alkuna salah satunya adalah etuna. Etuna atau nama lainnya bisa juga disebut dengan asetilena. Nah, kegunaannya itu apa? Kegunaannya adalah untuk mengelas besi. Dan bisa juga untuk mematangkan buah. Kok bisa sih Bu mematangkan buah? Jadi zaman dulu kalau orang mau mematangkan buah seperti pisang atau apa ya, nah itu dengan cara menambahkan batu karbit. Kok bisa batu karbit menjadi etuna Bu? Karena batu karbit itu kalau bereaksi itu nanti hasilnya kalau sudah diperangkan, bahasanya apa ya diperang itu ya, kalau kayak ditutup gitu kan dengan batu karbit. Nah itu nanti gasnya yang keluar salah satunya adalah gas etuna. Nah gas inilah yang menyebabkan buah cepat matang. Kemudian sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kemudian jangan lupa ya like dan subscribe.